Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira. Saya akan memaparkan materi biologi kelas 10 dengan judul Plantae. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta dapat disebut juga dengan sebutan lumut, tumbuhan yang biasanya ada pada tempat lembab dan hidup secara autotrof. Kelompok tumbuhan ini tidak memiliki akar, batang, maupun daun sejati. Bryophyta tidak memiliki jaringan xilem dan floem. Pembagian tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang pertama lumut hati yang bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya, serta secara seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum. Contoh lumut hati ialah Marchantia polymorpha. Yang kedua ada lumut tanduk. Lumut tanduk yaitu lumut yang memiliki kapsul yang memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya dan biasa disebut dengan Anthoceropsida. Contoh dari lumut tanduk ialah Anthoceros laevis. Yang ketiga itu lumut daun. Lumut daun merupakan lumut yang hidup berkelompok dan membentuk hamparan tebal yang disebut dengan lumut sejati karena bentuk tubuhnya yang menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun. Contoh dari lumut daun ialah sphagnum. Kemudian manfaat tumbuhan lumut. Bryophyta memiliki sejumlah manfaat yang diantaranya beberapa spesiesnya dapat dimanfaatkan untuk mengobati kulit, mata, hingga penyakit hati. Adanya lumut di hutan-hutan juga bermanfaat sebagai penahan erosi sekaligus untuk membantu penyerapan air. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku sudah memiliki organ sejati yang disertai dengan jaringan xilem dan floem pula. Pteridophyta berkembang biak dengan spora yang dihasilkan pada sporofil. Ada jenis tumbuhan paku yang bahkan dapat menghasilkan 2 jenis spora alias heterospora. Gametofit pada tumbuhan paku dapat memiliki sifat berbeda. Ada yang uniseksual dan biseksual. Pembagian tumbuhan paku yaitu ada 4. Yang pertama paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Paku purba sesuai dengan namanya, jenis paku purba sudah hampir punah. Paku purba hanya menghasilkan 1 jenis spora. Hanya ada 10 hingga 13 spesies yang tersisa. Contoh dari paku purba ini ialah Rhynia. Yang kedua ada paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan 2 jenis spora dengan gametofit tidak berklorofil, uniseksual maupun biseksual. Saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat. Contoh dari paku kawat ialah Selaginella. Yang ketiga ada paku ekor kuda. Paku ekor kuda merupakan paku yang bentuknya batang seperti ekor kuda. Gametofit paku ekor kuda memiliki klorofil dan bersifat biseksual. Saat ini hanya ada sekitar 15 spesies paku ekor kuda. Contoh dari paku ekor kuda ialah Equisetum. Yang terakhir ada paku sejati. Paku sejati memiliki akar, batang, serta daun sejati. Terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati di dunia. Contoh paku sejati adalah Adiantum cuneatum. Kemudian manfaat dari tumbuhan paku. Pteridophyta atau tumbuhan paku memiliki sejumlah manfaat, yang diantaranya dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman padi, dijadikan tanaman hias, sayur-sayuran, dan obat luka. Yang terakhir yaitu Spermatophyta atau tumbuhan biji. Spermatophyta disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal individu barunya bermula dari biji. Sama seperti Pteridophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati.
Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari strobilus atau bunga. Pengelompokan tumbuhan berbiji terbagi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain seperti memiliki bentuk perakaran tunggang, tidak memiliki bunga sejati, memiliki daun yang sempit, tebal dan kaku, memiliki alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut dengan strobilus atau runjung, dan memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan dan sel telur dalam strobilus betina. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae yang contohnya cicas rumpi atau pohon pakis haji. Yang kedua, Ginggoinae dengan hanya satu spesies yaitu Ginkgo biloba. Kemudian Conifernae corniferales, contohnya Agathis alba atau disebut dengan pohon damar. Yang terakhir Genetinae, contohnya Genetum genemon atau pohon melinjo. Kemudian ada pengelompokan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki biji yang terdapat dalam bakal buah. Ciri-cirinya di antara lain yaitu memiliki bunga sejati, memiliki daun berbentuk pipih dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip atau sejajar. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi ke dalam dua kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Yang dikotil contohnya tanaman singkong, petai, tomat, jeruk bali, kapas, jambu air, dan bunga matahari. Yang kedua monokotil, yaitu contohnya tanaman padi, kelapa, jahe, nanas, dan anggrek buah. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.